Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing mata kuliah statistika yaitu Bapak Ronawan, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Meyana selaku perwakilan dari kelompok 10 yang akan melakukan presentasi kali ini tentang materi distribusi probabilitas. Nah, sebelum melakukan presentasi terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok 10. Pertama ada Mbak Widya Trisusanti dengan NIM 215221097. Yang kedua ada Mbak Agustin Ferawati dengan NIM 215221111. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu dengan NIM 215221112. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Widya Trisusanti. Kepada Mbak Widya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran kuantitatif dari suatu ketidakpastian, merupakan suatu angka yang membawa kekuatan keyakinan atas suatu kejadian dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi. Lalu untuk macam-macam distribusi probabilitas itu ada 3. Yang pertama distribusi binomial, yang kedua distribusi Poisson, dan yang ketiga adalah distribusi normal. Di sini saya akan membahas tentang distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret banyak kesuksesan dalam N percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang tidak saling berkait, di mana setiap hasil percobaan benar probabilitas P. Untuk syarat-syarat kejadian binomial yaitu yang pertama, terdapat N kali percobaan, yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya tidak atau sukses gagal. Yang ketiga, peluang suatu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang keempat, percobaannya bersifat independen, yang artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi peristiwa percobaan lainnya. Kemudian berikutnya, definisi distribusi peluang binomial, rumusnya B dalam kurung X titik koma N koma P kurung tutup sama dengan C pangkat N mendekati X kali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Dan dengan catatan, N adalah banyaknya ulangan, X banyak keberhasilan dalam perubah acak X, P peluang berhasil pada setiap ulangan, dan Q peluang gagal, di mana peluang gagal ini adalah 1 dikurang P pada setiap ulangan. Untuk contoh soalnya sendiri, sebuah koin dilempar sebanyak 5 kali. Berapakah peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 3 kali? Yang pertama, peluang mendapat gambar pada setiap percobaan yaitu setengah, dan peluang mendapatkan angka pada setiap pelemparan yaitu P atau angka sama dengan 1 dikurangi P, sama dengan 1 dikurangi setengah dengan hasil setengah. Kemudian peluang sisi gambar muncul sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan pelemparan, yaitu P, X sama dengan 3, N sama dengan 5. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Vera. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah atau ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk peubah acak X. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu hasil percobaan pada suatu selang waktu tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua yaitu peluang terjadi suatu hasil percobaan
sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini tuh berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga yaitu peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Rata-rata dan variasi distribusi Poisson. Mean atau rata-rata dan variasi dari distribusi Poisson adalah NP. Memiliki catatan distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat N besar, sedangkan P mendekati 0 dan NP konstan. Sehingga bila N besar dan P mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan NP. Selanjutnya yaitu contoh soal. Kendaraan melewati suatu pertigaan jalan dengan rata-rata 300 kendaraan setiap jamnya. Tentukan peluang kejadian tidak ada kendaraan yang melewati pertigaan itu dalam rentang waktu 1 menit. Pembahasannya yaitu rata-rata kendaraan melewati pertigaan jalan itu per menitnya adalah NP 300/60. Mengapa 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 5. Dengan menggunakan hukum Poisson didapat P dikalikan X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min 5 dikalikan 5 pangkat 0 per 0 inverse sama dengan 6,7389 dikalikan 10 min pangkat 3. Jadi peluang kejadian tidak ada kendaraan yang melewati pertigaan jalan itu dalam 1 menit adalah 6,7389 dikalikan macam-macam distribusi probabilitas yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus distribusi normal? Rumus distribusi normalnya itu yaitu fungsi X sampai dengan 1 per pau dan akar 2 pi dikalikan E pangkat min 1 per 2 dikali dalam kurung X min piu per pau kurung tutup pangkat 2. Nah, untuk B atau konstantanya dengan nilai 3,14 dengan nilai 3,14159. Nah, kemudian E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Nah, kemudian PU atau rata-rata min dari data, kemudian PAU simpangan baku data berdistribusi normal. Nah, bagaimana kemudian cara untuk menghitung Z atau nilai Z dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan dalam kurung X min piu kurung tutup per pau. Nah, piu itu adalah rata-rata atau min dari data, kemudian pau itu adalah simpangan baku dari berdistribusi normal. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya dapat dilihat dari slide tersebut. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut.
Rata-rata dari hasil ujian adalah 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A? Jika syarat untuk mendapat nilai A adalah lebih dari 85. Nah, diketahui kan itu mu sebesar 70 atau mediannya itu kan 70. Nah, PAU-nya sebesar 10. Simpangan baku hasil ujian sebesar 10. Kemudian X-nya atau syarat mendapatkan nilainya itu kan harus lebih dari 85. Nah, itu X-nya 85. Kemudian kita menentukan nilai Z-nya. Nah, Z-nya itu ketentuannya X lebih 85. Nah, masukkan rumusnya tadi X sama dengan X lebih dari 85 sampai dengan 1 per Z dalam kurung X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z dalam kurung X kurang dari 85. Z sama dengan 85 dikurangi 70 per 10 sama dengan 15 per 10. Nah, hasilnya 1,5. Kemudian nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Sehingga sehingga Z dalam kurung X lebih 85 sama dengan 1 min Z atau X kurang dalam kurung X kurang 85. Kemudian dimasukkan 1 min Z-nya 0,9332 sama dengan 0,0668 atau 6,68%. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang kita sampaikan, kami kelompok 10 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.